Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menyampaikan materi tentang rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama adalah pengertian RPP. RPP adalah rencana pelaksanaan pembelajaran yang mana menggambarkan prosedur atau gambaran untuk pelaksanaan pembelajaran di sebuah kelas. RPP disusun oleh guru mata pelajaran. Hal ini untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran agar bisa efektif dan efisien. RPP berisi tentang tujuan dan penjabaran rencana pembelajaran yang akan dilakukan. Di dalam RPP biasanya disusun dalam satu program semester ataupun tahunan. Rencana penggambaran prosedur untuk mencapai satu kata lebih kompetensi dasar yang diciptakan oleh standar isi dan dijabarkan oleh silabus. RPP disusun guru sebagai terjemah dari ide kurikulum dan berdasarkan silabus yang telah dikembangkan dan di tingkat nasional ke dalam bentuk rencana proses pembelajaran yang direalisasikan ke dalam pembelajaran. RPP yang digunakan pada kurikulum 2013 pada dasarnya sama seperti RPP sebelumnya, namun ada perbedaan penggunaan istilah seperti kompetensi inti dan pendekatan saintat. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat pengembangan RPP. Berbagai kendala yang dialami oleh anak dalam belajar menjadi kesulitan tersendiri dalam proses pembelajaran di kelas. Untuk mengatasi hal tersebut perlu dikembangkan suatu proses pembelajaran yang mampu mengatasi berbagai kendala yang dihadapi oleh anak dalam proses belajar. Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan mengembangkan RPP yang dapat mengatasi kesulitan belajar oleh siswa. RPP yang dikembangkan ini diharap mampu mengatasi berbagai kesulitan yang dialami oleh siswa sehingga mereka mampu memahami materi dengan baik. Tujuan mengembangkan RPP kurikulum 2013 terintegrasi. Pemanfaatan televisi edukatif ini adalah untuk menyiapkan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013 yang mengintegrasikan siaran televisi edukasi dalam pembelajaran yang berpihak pada pendekatan saintifik sebagai disyaratkan dalam kurikulum 2013. Dengan adanya RPP, kurikulum 2013 terintegrasi pemanfaatan televisi edukasi ini dihadapkan tersedia perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013 yang mengintegrasikan televisi edukasi dalam pembelajaran yang berpijak pada pendekatan saintifik sebagaimana dijelaskan pada kurikulum 2013. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas namun tetap menarik dalam sistem penyajiannya. Fungsi pengembangan RPP. Fungsi pengembangan RPP adalah untuk mempermudah pembelajaran dan memperlancar, meningkatkan hasil pembelajaran, menyusun dan merencanakan pembelajaran yang profesional. Maka guru harus menganalisis program pembelajaran secara logis dan terencana sebagai acuan guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar lebih efektif dan efisien. Dan yang terakhir, RPP dikembangkan untuk mempersiapkan dengan silabus dan tentunya sesuai dengan standar agar Yang selanjutnya, prinsip-prinsip RPP. Rencana pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Lingkup rencana pembelajaran paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri atas satu indikator atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. Prinsip-prinsip penyusunan RPP menurut Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan jenis kelamin, kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat,
potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma nilai, dan atau lingkungan peserta didik. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif peserta didik. Proses pembelajaran direncanakan untuk menggambarkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Yang keempat, memberikan umpan balik dan tindak lanjut. RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan pengayaan, dan remedi. Yang kelima, keterkaitan dan keterpaduan. RPP disusun dan memperlihatkan keterkaitan dan keterpaduan antara SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, pencapaian kompetensi, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. RPP disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. Yang keenam, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Pengembangan rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran menurut Adis Kurniawan 2016 halaman 28 sebagai berikut. Yang pertama, RPP adalah arti dari ide kurikulum berdasarkan siklus yang dikembangkan pada tingkat nasional ke dalam rancangan proses pembelajaran untuk direalisasikan dalam pembelajaran. 2. RPP berkembang sesuai dengan yang telah dinyatakan oleh silabus konsidi pada pendidikan, baik kemampuan awal peserta didik, motivasi belajar, potensi, bakat, minat, gaya belajar, serta kemampuan emosi. Yang ketiga, RPP harus mendorong dan berpartisipasi secara aktif dalam peserta didik. Yang keempat, RPP sesuai dengan tujuan kurikulum 2013 agar dapat menghasilkan peserta didik yang tak berhenti belajar dan mandiri. Yang kelima, RPP harus dapat mengembangkan budaya baca dan menulis terhadap peserta didik. Yang keenam, kegiatan belajar dalam RPP dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragaman bacaan, serta berekspresi dalam bentuk tulisan. Yang ketujuh, RPP memiliki rancangan program pemberian umpan balik positif, remedi, penguatan umpan balik, serta pengayaan. Yang 8, RPP dibuat dengan memperhatikan keperpaduan dan keterkaitan antara KD dan KI, materi pembelajaran, penilaian, sumber belajar, serta kegiatan belajar dalam keutuhan pengalaman belajar. Berdasarkan prinsip-prinsip penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, menurut beberapa pendapat para ahli yang telah dikemukakan, penelitian menyimpulkan bahwa ada beberapa prinsip penyusunan RPP yang harus ditaati agar tujuan kegiatan belajar mengajar dapat tercapai, yaitu berdasarkan kurikulum yang berlaku, memperhatikan karakteristik atau kondisi siswa, mendorong partisipasi aktif siswa, mengembangkan budaya membaca dan menulis, memperhitungkan waktu yang tersedia, dilengkapi dengan lembar kerja atau tugas, mengakomodasi keterkaitan dan keterpaduan, memberikan umpan balik dan tindak lanjut, penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Prinsip-prinsip tersebut harus dijadikan landasan dalam penyusunan RPP. Selain itu, secara praktis dalam penyusunan RPP, seorang guru harus sudah menguasai bagaimana penjabaran kompetensi dasar menjadi indikator, bagaimana dalam memilih materi pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar, bagaimana memilih alternatif metode mengajar yang dianggap
yang paling sesuai untuk mencapai kompetensi dasar, dan bagaimana pengembangan evaluasi proses dan hasil belajar. Yang selanjutnya, ruang lingkup RPP mengacu pada Permendikbud nomor 81 tahun 2013 tentang implementasi kurikulum 2013, bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. RPP mencakup data sekolah, mata pembelajaran, dan kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, KD, dan indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media, alat, dan sumber belajar, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Komponen-komponen perencanaan pelaksanaan pembelajaran. Pada bagian ini Anda akan mendapat penjelasan tentang komponen perencanaan pembelajaran yang harus diketahui dan dianalisis sebelum dituangkan menjadi suatu perencanaan pembelajaran, yang mencakup nilai atau menganalisis kebutuhan siswa, merumuskan tujuan pembelajaran, menganalisis materi, mengembangkan tes atau merancang evaluasi, dan mengembangkan desain pembelajaran. Dewi Salma Prawiradilaga mengatakan bahwa pada pertengahan tahun 1990-an, pakar teknologi pendidikan kembali berupaya menyamakan persepsi mereka terhadap desain pembelajaran. Kesepakatan itu adalah ADDIE, desain pembelajaran yang berlandaskan pendekatan sistem. Arti sebenarnya ADDIE yaitu analize atau menalisis kebutuhan peserta didik dan status desik atau mendesain. Rumusan kompetensi, strategi, develop atau mengembangkan materi ajar, media, dan seterusnya. Implement atau melaksanakan tatap muka, asesmen, dan seterusnya. Evaluate atau penilai program pembelajaran perbaikan. Dua orang pakar yang turut mengembangkan konsep ADDIE adalah Reiser dan Melonda. Keduanya berbeda dalam merumuskan ADDIE secara visual. Reiser merumuskan ADDIE dengan penggunaan kata kerja, desain, develop, implement, evaluate. Reiser secara eksplisit menjabarkan revisioner atau perbaikan terjadi di antara masing-masing fase. Melonde menyatakan bahwa seluruh komponen dengan kata benda analisis, design, development, implementation, evaluation, dan ia menggambarkan perbaikan mulai gambar garis terputus. Melonde mengatakan pula bahwa revisi dapat terjadi terus-menerus dalam setiap tahap yang dilalui waktu tidak dinyatakan dengan jelas. Komponen RPP Wikaningsih menjelaskan bahwa sebuah RPP harus memenuhi komponen sebagai berikut. Identitas mata pelajaran mengandung identitas yang jelas. Standar kompetensi sesuai dengan kurikulum. Kompetensi dasar sesuai dengan kurikulum. Indikator pencapaian kompetensi mengandung kata-kata yang operasional dan dapat diukur. Tujuan pembelajaran mencakup 3 tahap belajar: kognitif, sikap, dan psikomotor. Materi ajar. Materi yang diberikan kepada peserta didik harus sesuai dengan tingkat perkembangannya. Perorganisasian materi harus menarik agar mendorong siswa untuk belajar. Alokasi waktu. Kesesuaian pengaturan waktu berdasarkan keperluan setiap langkah. Metode pembelajaran. Ketepatan pemilihan metode. Kegiatan pembelajaran memperlihatkan proses pembelajaran yang mengaktifkan siswa dalam mencapai ketigaan ranah belajar. Penilaian hasil belajar mengacu pada tujuan pembelajaran.
Dan sumber belajar menguatkan berbagai macam sumber belajar. Yang selanjutnya, format dan contoh RPP. Contoh RPP yaitu rencana pelaksana pembelajaran sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu. A. Kompetensi inti. B. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. 2. Tujuan pembelajaran. D. Materi pembelajaran mencakup 3, yaitu materi pembelajaran reguler, materi pembelajaran pengayaan, dan materi pembelajaran remedial. E. Metode pembelajaran. F. Media dan bahan. G. Sumber belajar. H. Langkah-langkah pembelajaran yang terdiri dari 2, yaitu pertama, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang kedua, pertemuan yaitu dan seterusnya. I. Penilaian terdiri dari 3, yaitu teknik penilaian, sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, keterampilan. Yang kedua, pembelajaran remedial. Yang ketiga, pembelajaran pengayaan. Dan di bawahnya mengetahui kepala sekolah Muhammad Ali dan guru mata pembelajaran Robiah. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.